Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau teman Yurian diserang oleh murid Imperial Akademi Sihir. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Jade membuat perisai untuk melindungi dari serangan Ryushi. Dan Chris juga menambahkan kekuatan dari perisai Jade. Serangan Ryushi langsung mengarah ke tempat Jade. Akan tetapi perisai Jade tidak bisa menahan serangan dari Ryushi. Tapi untung saja Jade tidak terkena serangan tersebut. Jade bergumam, "Aku tidak bisa menangani serangan ini. Perisaiku pecah dalam satu serangan." Dengan tiba-tiba, Ryushi sudah berada di depan Jade dan sudah bersiap mau menyerang Jade. Ryushi berkata, "Bagi mereka yang membuat makhluk kekaisaran, maka hanya keputusasaan yang akan menanti mereka." Di saat Ryushi mau menyerang, tiba-tiba Riki datang dan menghalangi serangan Ryushi dan langsung mengeluarkan angin topannya untuk membuat Ryushi terlempar. Tetapi dia masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Ryushi berkata, "Siapa yang baru saja menghalangi kekuatan sihirku?" "Itu aku." "Jangan bercanda. Itu kekuatan sihir yang lebih kuat dan lebih berat. Kamu jangan hanya berdiam. Sini maju. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku." Aku juga menikmati menonton pertarungan. Tapi pertarungan nyata ada di pertarungan persahabatan. Perselisihan saat ini di antara para pemain. Sebagai guru, aku tidak bisa pura-pura tidak melihat. Ryushi bergumam, "Mantan prajurit Yewon, kenapa dia sudah berada di belakangku?" Ryushi berkata, "Aku akan pergi untuk sekarang. Kita akan bertemu di pertandingan persahabatan. Aku tidak akan ada belas kasih di turnamen persahabatan itu." Riki bergumam, "Apa pedangku rusak?" Mungkin saat itu jelas hanya pukulan biasa tanpa kekuatan sihir. Dan itu mematahkan pedangku dengan kekuatan sihir. Kita beralih ke tempat aula. Di sana ada kelompok Yurian yang sedang berkumpul. Di sana juga ada Bahru. Dia bergumam, "Apakah mereka lebih kuat dari orang pedang iblis itu?" Dengan tiba-tiba ada seseorang yang menyapa Putri Zerti. Ternyata dia adalah peringkat pertama tahun ketiga sekolah sihir kerajaan yang bernama Deus. Deus berkata, "Kamu sudah banyak berubah. Orang ini adalah siswa peringkat 1 di sekolah sihir kerajaan. Tapi mungkin aku lebih kuat dari dirinya. Apa semua orang ada di sini?" "Hanya 1 dari tahun ketiga, 4 dari tahun kedua, 5 dari tahun pertama. Total 10 pemain perwakilan semua ada di sini." "Master, sudah lama tidak bertemu." "Deus, aku sangat berharap padamu. Itu suatu kehormatan." Dan acara pun dimulai. "Saya adalah Profesor Kizar dari Sekolah Kekaisaran. Selama 7 tahun terakhir, Kekaisaran dan Kerajaan selalu mengadakan kompetisi persahabatan setiap tahun. Kompetisi persahabatan tidak hanya memperkuat persahabatan antar dua negara, tapi juga menjadi acara penting di mana siswa dari setiap negara bisa belajar satu sama lain. Baru-baru ini bahwa kerajaan diinvasi oleh monster.
Tapi untuk tamu terhormat dari negara lain, jangan khawatir. Kekaisaran kami memiliki kekuatan militer yang kuat dan dapat menahan serangan dari tingkat 5. Setelah Profesor Kizar selesai, dan sekarang giliran Profesor Jerry yang menyapa para tamu. Saya adalah Profesor Jerry dari Sekolah Sihir Kerajaan. Melalui pertarungan persahabatan ini, siswa dari kedua negara akan belajar satu sama lain dan membangun persahabatan. Hari ini kita semua datang ke sini mengetahui dua hal. Pertama adalah siswa luar biasa berhasil menahan peringkat 4 sendirian. Pencapaian ini akan menjadi sejarah. Dan yang kedua adalah Kekaisaran saat ini mengalami kekalahan 3 di pertandingan persahabatan melawan kerajaan kami. Jika melalui pertandingan persahabatan ini, Kekaisaran dapat belajar sedikit sihir dari kerajaan kami yang hebat, dan Kekaisaran dapat pelajaran menjadi sihir yang baik. Dan acara itu pun selesai. Salah satu siswa kerajaan berkata, "Profesor, aku sedikit khawatir. Kelas elit tahun kedua saat ini semua di rumah sakit setelah diserang oleh Yuris. Kami khawatir bahwa kami mungkin menjadi hambatan. Dan Kekaisaran sedang dalam keadaan kalah 3 di pertandingan persahabatan. Mereka harus menang di tahun ini. Aku tidak tahu jenis apa yang mereka sudah siapkan. Kita tidak mungkin kalah, meski dengan permainan tidak adil. Permainan tidak adil itu terdengar menyenangkan. Keteguhan manusia tidak terletak pada posisi atau status. Tidak masalah jika kamu ada di kelas elit atau kamu ada di posisi ini karena kamu hebat. Kamu adalah pemain, bukan pengganti kelas elit." Kita beralih di tempat lain. Di sana sudah dimulai pertandingan persahabatan sekolah sihir yang ke-8. Instruktur Yewon berkata, "Deus, kamu tahu kalau kamu bisa mati jika kalah. Aku tidak pernah kalah. Deus adalah lawan yang tidak diragukan lagi. Tapi dalam keadaanmu saat ini, kamu punya peluang bagus untuk melawannya. Tunjukkan pada mereka kekuatan Kekaisaran." Pertandingan persahabatan ini terdiri dari total 3 ronde. Sekolah yang akan memenangkan 2 pertandingan pertama akan menjadi juara. Jadi, pertandingan pertama sangat penting. Sepertinya kita bertemu lagi tahun ini. Bagaimana kabarmu? Aku sudah menjadi lebih kuat sejak tahun lalu. Kedua pemain siap? Pertandingan dimulai. Baganuzang sudah mengeluarkan kekuatannya. Baganuzang bergumam, "Buff sihir yang meningkatkan kemampuan pengguna biasanya terbatas pada 3 hingga 5 buff. Jika kamu menerima lebih dari itu, tubuhmu tidak akan mampu mengatasinya." Kepala sekolah berkata, "Itu 8 buff. Itu adalah usaha yang luar biasa. Tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan." Sabit kematian. Sabit yang memotong sihir itu sendiri. Jika pertandingan ini berlarut-larut, sihirku akan habis dan gagal. Jadi aku harus menyelesaikannya dalam 1 pukulan. Instruktur Kekaisaran mengingat saat latihan Baganuzang. "Ada apa dengan kuda-kuda itu? Ini adalah kuda-kuda mengisi daya. Guru, Deus itu kuat. Dalam 2 tahun terakhir, aku tidak punya kesempatan melawannya.
Tapi tahun ini berbeda. 8 buffmu bisa mengalahkan Deus. Apa itu mungkin? 8 buff tidak diragukan lagi adalah sebuah sihir yang sangat kuat. Bahkan dewa pun tidak bisa lolos dari luka setelah terkena serangan langsung. Tapi tidak ada cukup waktu untuk menyerangnya secara langsung. Akan tetapi Baganezum berjuang keras untuk mencapai hal itu. Dia sekarang mampu menangani beban dari 8 buff sampai 30 detik. Itu hasil yang luar biasa. Aku melihat kamu telah menyusun rencana untuk saat ini. Pengisi daya yang dia kembangkan itu untuk menjatuhkan Deus. Kita beralih di waktu sekarang. Baganuzang bergumam, sikap yang aku kembangkan adalah postur terbaik untuk berlari dengan kecepatan tercepat. Dan dengan 8 buff, kekuatan penghancurku sama atau lebih besar dari seorang pahlawan. Cobalah menghindarinya jika kamu bisa. Deus berkata, aku juga ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Apa dia menggunakan kekuatan berjongkok dan lalu melompat, memperkuat tubuh dan memaksimalkan kekuatan? Benar-benar teknik yang menakutkan. Tapi dia bukan tandingan yang tepat. Di sisi Deus, dia sudah mulai menyerang. Dan lalu tiba-tiba Baganuzang sudah terbelah. Deus berkata, jangan khawatir. Aku hanya memotong sihir. Baganuzang tumbang. Pemenang ronde pertama Sekolah Kerajaan Sihir Deus. Itu adalah pertandingan yang hebat. Kita beralih di ruangan tim kekaisaran. Salah satu orang di sana berkata, kamu membual seperti itu. Dan lihat apa yang terjadi. Waktu pertandingan kurang dari 30 detik. Sungguh memalukan. Ini tanda ketidakmampuan pelatih. Kita harus menang pertandingan persahabatan tahun ini. Kekalahan keempat secara beruntun tidak bisa diterima. Sementara kerajaan sedang diserang monster di saat kita dicurigai oleh negara lain. Saat ini Kekaisaran harus memimpin. Tapi apa yang terjadi sekarang? Jagoan sekolah sihir siswa tahun ketiga dikalahkan dengan waktu kurang 30 detik. Bagaimana mereka akan bertanggung jawab? Kekalahan ini sangat disayangkan. Tapi itu masih satu kekalahan. Kita Kekaisaran akan memenangkan pertandingan kedua dan ke-1 yang tersisa. Pertandingan persahabatan yang sesungguhnya baru dimulai. Kita beralih di tempat instruktur Yewon. Dia berkata, pertandingan yang tersisa adalah tahun kedua dan ke-1. Kita hanya perlu salah satu dari kalian untuk menang. Jangan biarkan ini berakhir di tangan para junior. Baik, apakah sekolah sihir kerajaan akan memenangkan kompetisi ini? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!